Assalamualaikum. Apa kabar semuanya, sahabat literasi? Terima kasih banyak yang sudah mampir ke channel ini. Dan kali ini aku akan memberikan atau mereview salah satu buku yang best seller banget, international best seller. Tebak bukunya apa? Ya, tada! Ini adalah buku Psychology of Money, ya, by Morgan Housel. Jadi memang ini adalah buku yang banyak sekali di request karena memang ya buku ini penting banget buat kita ya untuk memanage keuangan. Saking pentingnya, bahkan gak semua orang itu bisa untuk memanage keuangan dengan baik dan benar ya. Sayangnya, walaupun ini penting, tapi Psychology of Money atau manajemen keuangan ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah ya. Itu hanya diajarkan di pengalaman kehidupan pribadi yang dialami oleh masing-masing individu. Ya, bahkan individu tertentu, baik dari generasi tertentu, dengan budaya tertentu, wilayah negara tertentu, daerah tertentu, memiliki cara untuk memanajemen atau menginvestasikan kemana uangnya. Jadi Psychology of Money ini sangat unik dan kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua orang harusnya bisa untuk manajemen keuangan, karena pada kenyataannya dalam buku ini dikatakan bahwa kesuksesan dalam mengelola keuangan tidak selalu tentang apa yang kita semua ketahui, tapi ini tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan perilaku ini sulit untuk diajarkan bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang yang jenius, yang kehilangan kendali atas emosinya, bisa mengalami bencana keuangan. Banyak terjadi di sekitar kita tentunya ya. Dan nanti buku ini juga akan menceritakan berbagai kisah dengan latar belakang berbeda, dengan latar belakang yang bervariasi, dan bagaimana dia memandang keuangan, memandang uang sehingga seseorang itu bisa sangat kaya raya atau bisa sangat hancur hidupnya. Nah, nanti akan dibahas di buku ini gitu. Karena meskipun seseorang yang mungkin dia tidak ada background pendidikan finansial ya, tapi bisa sangat kaya raya ya. Bahkan yang kita ketahui, orang terkaya, 10 orang terkaya di Indonesia bahkan itu mungkin hanya lulusan SD dan SMP, ya kan? Mereka tidak sekolah, tidak belajar tentang keuangan, manajemen keuangan, tapi dia bisa sangat kaya raya di atas rata-rata. Karena apa? Karena perilaku dia atau cara dia memandang uang itu berbeda gitu. Jadi nggak ada hubungannya antara seseorang yang jenius atau seseorang yang mungkin dia berpendidikan tinggi, pendidikan formal, dia udah pasti lebih kaya dan lebih jago dalam memanajemen keuangan dibanding dengan orang-orang yang mungkin tidak punya background pendidikan atau financial education, atau mungkin dia tidak sekolah. Ternyata uang ini sangat unik banget ya gitu. Dan uang ini kalau kita nggak belajar cara memandang uang, memanajemen uang, yang pastinya kita akan selalu diperbudak oleh uang. Kita akan merasa selalu kekurangan, tidak pernah merasa puas, tidak merasa cukup, bahkan sampai kita hancur pun kita rela dengan uang gitu. Tapi kita hari ini belajar untuk beberapa episode ke depan mengenai buku Psychology of Money ini dari Morgan Housel. Jadi buat teman-teman sahabat literasi semua yang ingin belajar mengenai kekayaan, mengenai ketamakan, mengenai kebahagiaan, mengenai cara berinvestasi yang paling tepat buat diri kita,
dan juga cara untuk kita bisa memandang keuangan secara lebih baik lagi gitu. Jadi jangan sampai kelewatan videoku tentang review buku ini ya. Sampai bertemu kembali. Dadah, assalamualaikum.